Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diani Gumi dari 12 IPA 3. Di sini saya akan mempraktekkan dari LKPD 1.2 tentang pembuktian hukum Ohm. Nah, sekarang kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya menggunakan VLab, Virtual Lab, aplikasi, dan sekarang mari share screen. Nah, ke sini, lalu buka yang ini. Nah, di sini ini rangkaian seri ya, kita pasang dulu si sakarnya, kita putar. Nah, sekarang tarik kabel dulu. This is my version. Mungkin orang lain beda dari mana mulai. Tiga apa yang penting nanti ujung-ujungnya sama. Itu sesuai kreativitas masing-masing. Terus di sini yang percobaan pertama, untuk grafik yang pertama saya menggunakan resistor yang 5 ohm. Kita taruh di sini. Lalu baterainya kita mulai dari kecil saja, 1,5 volt. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini karena sakarnya belum dinyalain atau ini lagi dalam kondisi rangkaian tertutup. Bagaimana jika kita nyalakan? Kita lihat ketika kita nyalakan. Nah, kita lihat di sini ada muatan-muatan kecil, yaitu tanda negatif, yaitu elektron. Kita lihat di sini, ini mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Jadi di kutub kutub negatif baterai ini istilahnya kelebihan muatan elektron, sehingga dia mengalirkan dan masuk ke kutub positif. Jadi kutub negatifnya masukin ke kutub positif si elektronnya. Nah, sekarang kita cek dulu si voltnya. Yang positif itu, kalau ingat ya, salah ini. Kalau kalau voltmeter itu harus dipasang secara paralel dengan hambatan, dengan resistor. Dan untuk ampermeter kita pasang secara seri. Nah, kita lihat di sini dapat voltmeter itu adalah 1,5 volt dan ampermeternya 0,3 ampere. Nah, lalu kita matikan, taruh si ohm, kita cek ohmnya apakah benar 5 sesuai yang katanya di sini. 5 ohm kan di sana katanya. Nah, terus kita putar dulu. Salah, kalem. Kok gini sih? Ya, sorry. Putar, taruh sini. Kita pasang, tarik. Ini juga saya rangkainya secara paralel. Nah, tuh benar kan 5 ohm, tapi kalau untuk memasang ohmmeter kita tuh nggak boleh apa namanya? Ya, harus dalam rangkaian terbuka. Kalau coba kita nyalain si sakarnya itu dalam rangkaian tertutup, nggak bisa, soalnya kebanyakan hambatan, jadi sininya pusing itu mungkin ya. Nah, sekarang kita coba tambahin baterainya jadi 3 volt. Nah, kita nyalain lagi sakarnya dalam kondisi rangkaian terbuka. Sorry. Nah, di sini 3,3 volt. 3 volt si tegangannya sesuai kan, 1,5 tambah 1,5, terus ampernya 0,6 diukurnya. Dan kita coba cek berapa ohmnya. Ohmnya tetap 5. Nah, sekarang kita coba tambah lagi jadi 4,5 volt di sini. Kita nyalain. Nah, ini sesuai kan, 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5, 4,5. Terus ini ampernya 0,899, tapi bisa kita bulatin jadi 0,9 ampere.
Si ohmnya, kita lihat ohmnya tetap 5 sesuai ya berarti. Nah, sekarang kita coba ke yang kedua, ke yang kita coba jadi 10 ohm. Kita pilih lagi saklarnya, taruh, lalu kita jadi apa namanya, horizontal, terus geser dikit, kita atur-atur sesuka kalian, terus tarik kabel. Nah, sorry, kurang panjang menurut saya. Lalu pilih resistornya, kali ini pakai yang 10 ohm. Langsung aja 10 ohm taruh sini. Lalu masukin baterainya, di sini juga sama, saya kayaknya dari 1,5 dulu. Nah, lihat ini, karena ini rangkaian terbuka jadi gak ada elektron yang mengalir ya, seperti yang saya katakan tadi. Lalu taruh lagi voltnya. Ini sesuai paralel, ohm juga boleh taruh ini. Tarik. Tuh, 10 ya, sesuai berarti. Sekarang kita coba nyalain. Nah, sesuaikan nih voltnya sesuai dengan yang didata dari aplikasi ini 1,5 dan ampernya 0,15. Si ohmnya tadi udah benar 10. Lalu catat, jangan lupa dicatat buat bikin grafiknya. Habis itu kita coba tambahin baterainya. Tambahin 1,5 lagi. Tuh, ini jadi 3 volt, ampernya jadi 0,3 dan si ohmnya kita lihat, matiin dulu, 10 ohm, tetap 10 ohm. Soalnya ini nggak diganti, jadi tetap ya hambatannya. Terus kita nyalain lagi, tambahin lagi jadi 4,5. Nah, ini jadi 4,5 volt, ini ampere yang mengalir 0,45 ampere, dan ohmnya kita matiin dulu, tetap masih 10 ohm. Lalu kita ke grafik yang ketiga, clear dulu, terus pilih, biasa saya mulai dari saklar. Kita geser, kita horizontalin, taruh tengah-tengah, tarik tarik kabel. Dan cari resistornya. Saya sekarang mau pakai yang 15 ohm karena di sini nggak ada yang langsung 15, jadi kita pakai yang 10 sama yang 5. 5 taruh sini, 10. Nah, sekarang ya baterainya jangan lupa mulai dari 1,5 dulu. Kita coba, ini karena yang saya bilang kan ini rangkaian terbuka, jadi gak ada elektron yang mengalir. Nah, kalau begitu saklarnya lain, ini adalah rangkaian tertutup dan ada elektron yang mengalir. Kita matiin dulu. Terus kita tambah lagi si voltnya taruh sini. Ini biar masuk tegangannya. Makan. Terus ampernya lupa, dan ohmnya juga. Itu 15 ohm kan,
sesuai dengan ini kan ini 5, ini 10 ditambah jadi 15. Terus kita sekarang nyalain saklarnya. Tuh, ini volt yang mengalir tuh 1,5 kan sesuai tuh. Dan ampere yang mengalir tuh 0,1 ampere. Nah, terus kita lihat, terus kita coba tambah, maksudnya salah, maaf. Tambah jadi ini 3 volt. 3 volt yang mengalir 0,2 ampere. Kita coba matiin, lihat ohmnya. Ohmnya yang mengalir tetap 15 ohm, soalnya ini nggak ada yang berubah kan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Terus kita coba tambah jadi 4,5 juga. Ini ingat ya, kalau ini biar apa namanya, baterainya tuh harus positif ketemu negatif ketemu positif. Ini juga negatif ketemu positif. Ini kan negatif mengalir, sini positif. Jadi jangan positif ketemu positif, nanti jadinya apa namanya, nggak apa namanya, bertabrakan gitu kan. terus kita apa namanya, ya lupa, kan tetap 15 ohm kan. Nah, terus kita coba nyalain berapa nih, tuh tetap 4,5 kan, soalnya ini 1,5 kali 3 tuh kan 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5. Terus ampere yang mengalir di sini ada 0,3 ampere. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Exit dulu. Nah, lihat. Ntar kita punya salah. Kalau sekarang tadi layarnya udah dibenerin lagi ya, jadi udah kembali seperti semula layarnya. Terus kita lihat tabel atau grafik, kita lihat. Kita buka dulu ya, baru saya share screen dulu, lagi nunggu. Nah, sekarang share screen. Nah, dari data yang pertama bisa kita lihat, kan tadi saya masukinnya pakai baterainya yang 1,5 volt sama 3 sama 4,5 kan. Nah, terus kita dapat VI-nya itu 0,3, 0,6, 0,9. Nah, kita lihat gradiennya, ini gradiennya 5. Nah, 5 ternyata sesuai dengan si hambatannya ya. 5 itu dari mana? Ini nih, dari Y2 min Y1 per X2 min X1 atau delta Y per delta X. Nah, kita lihat misalnya yang ini nih. Ini jadi Y2-nya nih. 3 dikurangi, ini Y1-nya 1,5 sama dengan 1,5. Terus ini X-nya, X2-nya 0,6 dikurangi 0,3, jadi jadi 0,3. Nah, sekarang tinggal bagi aja kan, 1,5 per 0,3, jadi dapat kemiringannya yaitu 5. Nah, di sini juga. Nah, ini grafiknya tuh apa namanya, lurus ya, lumayan bagus. Nah, sekarang kita ke data grafik kedua. Ini kita lihat ini V-nya kan sama nih, emang sengaja saya samain, soalnya mau lihat perbandingannya kan nanti. Nah, terus kita lihat, kita dapat dengan cara yang tadi nih, gradiennya 10, sama lagi kan dengan si hambatannya. Terus kita lihat lagi, nah ini yang grafik 3, dengan cara yang sama kita dapat gradiennya 15, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama seperti yang di atas, dan hambatannya yaitu 15 juga. Nah, dari sini kita kumpulin semua datanya dalam satu grafik yang sama. Kelihatan kan kalau ini walaupun pakai tegangan yang sama tapi si gradiennya tetap beda-beda. Kenapa? Soalnya ini apa namanya, pembuktian hukum Ohm gitu. Si apa namanya, si V-nya itu berbanding sebanding atau berbanding senilai dengan I dan R. Dan I dan R-nya itu berbanding terbalik. Jadi kita lihat semakin besar si ohmnya, semakin kecil si arus listrik yang mengalir.
dalam tegangan yang sama. Nah, jadi itu kesimpulannya kalau hukum Ohm itu berkaitan dengan seluruh rangkaian listrik dari hambatan, arus mengalir, dan tegangan. Dan lalu dari hukum Ohm ini juga kita bisa cari daya atau energi dan dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Dadah.